Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dari komoditas. Dan yang menarik adalah saham ini mengalami penguatan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah tekanan indeks harga saham gabungan yang sempat menyentuh ke level 4.800-an. Ada Antam. Informasi terbaru apa saja terkait dengan emiten ini? Di mana PT Aneka Tambang Persero Tbk atau Antam berpeluang mengelola tambang emas bekas PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua. Di mana sinyal peluang ini terlihat setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengirim surat permintaan prioritas penggunaan lahan tersebut kepada Kementerian ESDM. Dikutip dari berbagai sumber dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM agar Kementerian ESDM dapat memprioritaskan perusahaan BUMN untuk masuk dalam pengelolaan tambang Grasberg. Diharapkan BUMN seperti Antam ke depan tak hanya mengandalkan bisnis trading tapi juga bisa mengelola tambang mineral sendiri, apalagi Indonesia didukung dengan jumlah pasokan sumber daya mineral yang besar sebagai cadangan. Erick Thohir menyayangkan sumber daya emas yang dimiliki Indonesia jumlahnya yang sangat besar, namun perusahaan tambang plat merah justru tidak memiliki tambang sendiri. Sebagai catatan, Antam saat ini memproduksi emas dari tambang Pongkor, Jawa Barat, namun kontrak tambang tersebut akan habis pada 2021 mendatang. Secara kinerja pada semester 1 2020 ini, Antam mencatatkan laba bersih hanya mencapai 84,82 miliar rupiah, turun 80,18% dari periode yang sama tahun sebelumnya di 428 miliar rupiah. Namun baru-baru ini PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo menyematkan peringkat E dengan prospek dinaikkan dari negatif menjadi stabil. Penguatan prospek tersebut didukung oleh ekspektasi kinerja keuangan perseroan lebih stabil ke depannya, di mana fokus penjualan emas Antam pada dasar retail domestik diharapkan berdampak pada peningkatan keuntungan yang lebih besar menyusul kenaikan harga emas dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai sumber IDX Channel. Dari informasi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini secara intraday tradingnya ataupun di sepanjang tahun 2020. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dari sisi valuasi, terutama dari sisi PER dan PBV-nya, apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Antam intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, Antam dibuka di level 755. Pada pukul 10 ini mengalami penguatan dan menembus di level 765. Sementara pada penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini kembali mengalami pelemahan dan ditutup di level 745. Pembukaan sesi kedua kembali menguat di 750, sementara updatean untuk penutupan sesi kedua hari ini sama dengan pembukaan sesi kedua di level 750 mengalami penguatan di 2,04%. Sementara range pergerakan harganya di sepanjang perdagangan hari ini dari level terendah ke level tertinggi dari 735 bahkan hari ini menyentuh ke level 780 pemirsa. Intraday tradingnya untuk Antam di sepanjang perdagangan hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Antam di sepanjang tahun 2020. Mulai dari Januari, ini Antam bergerak di level 840, kemudian di 3 Februari di 715, kemudian di 2 Maret 585 mengalami koreksi pemirsa. Kemudian di 1 April di 436, di 4 Mei di 494, dan di 2 Juni ini Antam mencoba kembali bangkit di 555. Sementara di September ini sudah menembus ke level 750. Ini pergerakan secara bulanan ya untuk Antam mulai dari Januari sampai dengan September. Posisi pada perdagangan hari ini 23 September pemirsa. Nah kalau kita tarik garis dari Januari sampai September ini perlahan Antam ini hampir menduduki posisi dari level tertinggi sebelumnya di Januari. Meskipun secara intraday tradingnya Antam di sepanjang
beberapa bulan terakhir ini juga sempat menyentuh ke level 800-an bahkan ke 900-an. Nah, kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi untuk Antam, terutama dari sisi PER dan PBV-nya. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari posisi PER atau Price to Earning Ratio ini ada di kisaran 105,53 kali, sementara dari posisi Price Sales Ratio PSR-nya ada di kisaran di 0,97 kali. Sementara dari sisi PBV-nya, Price Book Value Ratio ada di kisaran di 0,99 kali. Sementara untuk posisi Price Cash Flow Ratio-nya ada di kisaran 71,21 kali. Valuasi dari saham Antam, kemudian juga pergerakan secara teknikal, informasi dari fundamental. Semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi untuk bergabung bersama kami nantinya di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.